Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang filsafat ilmu, pengertian, lingkup, problematika, dan manfaat belajar filsafat ilmu. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada makalah ini sebagai berikut. Apa pengertian filsafat ilmu, bagaimana ruang lingkup filsafat ilmu, bagaimana problematika filsafat ilmu, dan bagaimana manfaat mempelajari filsafat ilmu. Pengertian filsafat ilmu. Perkataan filosofi, yang berarti filsafat berasal dari kata Yunani, filosofia, yang lazim diterjemahkan sebagai cinta kearifan. Akar katanya ialah philos, philia, cinta, dan sophia, kearifan. Menurut pengertiannya, yang semula dari zaman Yunani kuno itu, filsafat berarti cinta kearifan. Menurut Suragio, secara etimologi, kata filsafat yang dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah falsafah, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah filosofi, yang adalah dari bahasa Yunani, philosophia, terdiri atas kata philein yang berarti cinta, dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Sehingga secara etimologi, istilah filsafat berarti cinta kebijaksanaan, dalam arti yang sedalam-dalamnya. Dengan demikian, seorang filsuf adalah pecinta atau pencari kebijaksanaan. Ruang lingkup filsafat ilmu. 1. Komponen filsafat ilmu. Bidang garapan filsafat ilmu terutama diarahkan pada komponen-komponen yang menjadi tiang penyangga bagi eksistensi ilmu. Tiang penyangga itu ada 3 macam, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, ontologi. Kata ontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu on berarti being dan logos berarti logis. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi atau teori pengetahuan ialah cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, pengendalian-pengendalian, dan dasar-dasar serta pengertian mengenai pengetahuan yang dimiliki. Mula-mula manusia percaya bahwa dengan kekuatan pengenalannya, ia dapat mencapai realitas sebagaimana adanya. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani yaitu aksios yang berarti nilai dan logos yang berarti teori. Jadi aksiologi adalah teori tentang nilai. Kedua, objek filsafat ilmu. Filsafat ilmu, sebagaimana halnya dengan bidang-bidang ilmu lainnya, juga memiliki dua macam objek, yaitu objek material dan objek formal. Yang pertama, objek material filsafat ilmu. Objek material filsafat ilmu yaitu suatu bahan yang menjadi tinjauan penelitian atau pembentukan pengetahuan atau hal yang diselidiki, dipandang atau disorot oleh suatu disiplin ilmu yang mencakup apa saja, baik hal-hal konkret ataupun yang abstrak. Yang kedua, objek formal filsafat ilmu. Objek formal adalah sudut pandang dari mana sang objek menelaah objek materialnya. Setiap ilmu pasti berbeda-beda dalam objek formalnya. Objek formal filsafat ilmu adalah hakikat ilmu pengetahuan yang artinya filsafat ilmu lebih menaruh perhatian terhadap problem mendasar ilmu pengetahuan. Seperti apa hakikat pengetahuan ilmu, bagaimana cara memperoleh kebenaran ilmiah, dan apa fungsi ilmu itu bagi manusia. Problem inilah yang dibicarakan dalam landasan pengembangan ilmu pengetahuan, yakni landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Yang ketiga, tinjauan filsafat ilmu. Di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditandai dengan semakin menajamnya spesialisasi ilmu, maka filsafat ilmu sangat diperlukan. Sebab dengan mempelajari filsafat ilmu, kita akan menyadari keterbatasan diri, tidak terperangkap ke dalam sikap organsi intelektual. Problematika filsafat ilmu. Problem rasionalisasi ilmu pengetahuan. Pada bab ini,
pengarang menjelaskan bahwa rasionalisasi lebih tepat ditetapkan terhadap pengetahuan yang tidak ilmiah dan irasional, meskipun semua pengetahuan memerlukan rasionalisasi. Pembuktian-pembuktian ilmiah merupakan salah satu upaya rasionalisasi, baik itu secara kuantitatif maupun kualitatif. Juga dijelaskan bahwa pikiran manusia pada hakikatnya mencari dan berusaha untuk memperoleh kebenaran. Manfaat belajar filsafat ilmu. Adapun manfaat dari mempelajari filsafat ilmu, yaitu yang pertama, menyadarkan seorang ilmuwan agar tidak terjebak ke dalam pola pikir yang hanya berpikir murni dalam bidangnya tanpa mengaitkannya dengan kenyataan yang ada di luar dirinya. Yang kedua, menambah pandangan dan cakrawala yang lebih luas agar tidak berpikir dan bersikap sempit dan tertutup. Yang ketiga, menyadari akan kedudukan manusia, baik sebagai pribadi maupun dalam hubungannya dengan orang lain, alam sekitar, dan Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, filsafat ilmu, membantu agar seseorang mampu membedakan persoalan yang ilmiah dengan yang tidak ilmiah. Yang kelima, filsafat ilmu, memberikan landasan historis filosofis bagi setiap kajian disiplin ilmu yang ditekuni. Yang keenam, menjadikan diri bersifat dinamis dan terbuka dalam menghadapi berbagai problem. Kesimpulan, yang pertama, pada dasarnya, filsafat ilmu merupakan kajian filosofis terhadap hal-hal yang berkaitan dengan ilmu. Dengan kata lain, filsafat ilmu merupakan upaya pengkajian dan pendalaman mengenai ilmu pengetahuan atau sains, baik itu ciri substansinya, pemerolehannya, ataupun manfaat ilmu bagi kehidupan manusia. Yang kedua, ruang lingkup filsafat ilmu, yaitu filsafat mempunyai objek, yaitu sebagai sesuatu yang ada dan mungkin ada dan boleh juga diaplikasikan, yaitu Tuhan, alam semesta, dan sebagainya. Objek adalah sesuatu yang merupakan bahan dari suatu penelitian atau pembentukan pengetahuan. Setiap ilmu pengetahuan pasti mempunyai objek yang dibedakan menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Yang ketiga, problematika dalam filsafat ilmu. Maka dapat disimpulkan bahwa problematika dalam filsafat ilmu dibagi dua, yaitu problem rasionalisasi ilmu pengetahuan. Bagaimana manusia itu bisa menerapkan logika perlu terus-menerus diasah, menambah ketajaman berpikir logis, sistematis, kontemplatif, dan radikal. Dan yang kedua, yaitu problem rasio dalam filsafat, di mana terjadinya pencemaran rasio itu sendiri. Masalah berikutnya dalam rasio adalah kebebasan yang terjebak oleh potensi absolut yang meyakini bahwa semua pengetahuan berasal dari rasio. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.